mereka mulai melempar saya dengan batu. Hai guys, kembali lagi di YouTube channelnya aku, Wirdan Zat of. Dari lanjutan video yang sebelumnya, dimana sebelumnya itu aku menceritakan tentang kisahnya aku waktu TK ya guys. Selang beberapa waktu kemudian, kami mulai pindah ke Jalan Karya yang gak jauh juga dari jalan masjid di tempatnya aku tinggal sebelumnya. Di daerah sana ada sekolah yang dinamakan SD Negeri 067093. Aku masih ingat ya. Dan uniknya di sekolah SD itu, dia mempunyai dua kepala sekolah, dua sistem, dan dua pembagian. Dia mempunyai struktur yang sama. Misalnya, kepala sekolah yang satu itu dia memimpin satu sekolah dengan kelas 1, 2, 3, 4, sampai 6. Dan kepala sekolah yang satu dia juga memimpin dengan sistem yang sama pula dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, aku masuk di sekolah yang 93, sedangkan yang satunya lagi itu dinamakan 03. Aku lupa depannya apa. Kami 93 sedangkan mereka 03. Pada masa SD ini, disinilah aku mengenal apa itu cinta monyet. Aku penasaran, apakah cinta monyet itu juga ada di zaman-zaman dulu waktu SD dulu ya? Parahnya aku mengalaminya. Ya, aku punya banyak kawan, juga ada satu atau dua geng yang bermusuhan sama aku ya, biasalah ya anak-anak punya banyak teman yang bisa diajak bermain. Dan aku mengalami cinta monyet itu ketika di sekolah sebelah atau di 03 mereka punya siswa baru pindahan anak laki-laki ya. Dan itu aku alami ketika aku duduk di bangku kelas 5 SD atau 6 SD, aku kurang ingat. Dan dia itu datang dengan gayanya yang cool. Mungkin penilaian pada masa itu dia itu cool, manis karena dia punya lusung pipi. Dan yang membuat aku heran, anak-anak perempuan di situ kebanyakan atau rata-rata suka sama dia, apalagi yang satu sekolahan dengan dia 03. Sampai pada akhirnya itu aku mengalami hal yang tidak enak. Dan aku juga heran, ternyata si anak laki-laki ini dia menyukai aku, dia asik mengirim surat. Seiring berjalannya waktu, si anak laki-lakinya ini dia semakin berani untuk menunjukkan bahwa dia itu menyukai saya. Dan semakin terbuka memperlihatkan rasa sukanya kepada saya. Teman-temannya perempuan mengetahui bahwa dia menyukai saya, naksir saya, cinta monyet ya. Dan mulai dari situlah aku mengalami yang namanya itu pembulian guys. Menurutku pembulian itu adalah kematian. Kenapa? Nanti saya lanjut ya ceritanya. Mulai saat itu, selama saya pulang dari sekolah menuju ke rumah, saya itu selalu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik dari mereka guys. Ternyata mereka menunggu saya di tempat dimana aku itu biasanya menempuh perjalanan untuk pulang. Setelah aku ada di depan, mereka mulai melempar saya dengan batu. Dan teman-teman tahu nggak, minuman-minuman yang sering dijual-jual dekat sekolah yang per saset itu dan dituangkan di dalam wadah plastik gitu, mereka itu pernah nyiram itu ke saya. Tapi untungnya mereka melakukan hal itu tidak dengan jarak yang dekat. Jadi saya masih bisa untuk berlari-lari kecil. Saya takut untuk yang lari-lari besar karena takutnya mereka itu ngejar. Jumlah mereka itu banyak guys. Ya ampun, aku nggak nyangka ternyata aku pernah mengalami pembulian seperti itu. Dan guys, aku mengalami hal itu berhari-hari sampai aku tuh merasa nggak tenang untuk sekolah. Aku merasa malas, aku merasa bodoh, merasa ketakutan, merasa depresi, stres. Sampai aku tuh nggak mau sekolah. Setiap kali bangun pagi, aku tuh sengaja untuk bangun lama supaya aku itu nggak sekolah. Dan aku juga nggak peduli absen atau apalah.
Dan yang sebelumnya aku itu anak yang paling gak bisa melewati satu hari tanpa sekolah ya guys. Sampai aku itu pernah dimarahi, dituntut sama orang tuaku supaya untuk sekolah. Aku takut dong bilangnya. Aku tuh simpan dalam hati. Aku lewati hari-hari itu dengan ketakutan guys. Sampai pada akhirnya suatu hari aku itu pulang dibuntuti sama anak laki-laki itu, dan aku malah mendatangi dia, terus bilang sama dia karena tindakan dia teman-teman perempuannya itu sudah membuat saya tidak nyaman untuk sekolah. Dan dia dengan gampangnya menjawab kalau dia akan kasih tahu sama teman-temannya kalau tindakan mereka itu tidak baik dan nggak boleh lagi untuk mengganggu aku. Itu janjinya dia guys. Ya tapi nggak tahu setelah itu aku jadi nggak diapa-apain lagi. Tapi dengan ceritanya ini, dengan ceritanya aku, mungkin kalau misalnya kita tuh mempunyai mental yang lemah, psikis yang lemah, mungkin kalau misalnya anak seperti aku, mungkin ada yang berpikiran untuk bunuh diri kah, atau untuk cabut sekolah, bolos, menjadi anak yang bodoh. Atau mungkin kalau misalnya si anak perempuan itu mempunyai kelakuan yang tidak baik, mungkin mereka bisa untuk melakukan hal yang lebih buruk daripada melempar batu kepada saya ya teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan anak sekecil itu dilempar pakai batu dengan segerombolan orang. Cerita soal bully, kenapa saya bilang bully itu adalah kematian? Karena bully ini bisa menghajar kita atau membunuh kita dari sisi verbal ataupun fisik ya teman-teman. Dari sisi verbalnya dia itu bisa menyakiti batin, hati, itu bisa mempengaruhi psikis kita, psikologis kita, kejiwaan kita juga. Terus kalau misalnya dari sisi fisiknya, ya seperti yang saya alami, saya dilempar pakai batu, disiram pakai air es. Mungkin kalau misalnya yang lebih parahnya lagi, atau bisa mungkin dibunuh atau apalah itu dengan cara fisik ya teman-teman. Berbicara soal pembulian, akhir-akhir ini ada pemberitaan soal bully yang lagi viral di sosmed ya guys. Itu terjadi pada tanggal 17 Mei 2020 bulan lalu. Ini dialami oleh bocah usia 12 tahun yang masih duduk di kelas 5 SD bernama Rizal. Dia diperlakukan tidak baik oleh 8 orang dewasa dengan pelaku utamanya bernama Firdaus usia 26 tahun. Kalau kita lihat dari terpaut jauhnya usia mereka, mungkin Firdaus ini atau orang dewasa ini mengalami kejiwaan yang tidak baik ya. Ini terjadi di Bonto-Bonto, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Awal kronologi kejadiannya adalah Rizal yang biasanya berjualan mendapatkan peristirahatannya di lapangan Bonto-Bonto. Lalu dia mengeluarkan celotehan dengan niat hanya bercanda saja. Dia berkata, "Iya, Tolona Marang," artinya aku adalah jagoan Marang. Celotehannya tersebut terdengar oleh Firdaus, dan Firdaus mungkin tidak senang mendengar hal itu. Dia langsung mendatangi Rizal dan berkata, "Mangga wetu," artinya ada apa itu. Lalu Firdaus kembali ke motornya. Namun entah mengapa Rizal dia berniat untuk melipat BK motor milik Firdaus. Melihat hal tersebut, Firdaus langsung melayangkan pukulannya di belakang punggung Rizal sampai Rizal itu terjatuh di pinggir lapangan Bonto-Bonto tersebut. Tidak hanya itu, Firdaus masih saja melancarkan tindakannya dengan memukuli Rizal di lapangan tersebut ya guys. Kejadian ini direkam oleh temannya si pelaku yang bernama Rasminul Alam. Awalnya video rekamannya ini dia mengunggahnya di grup-grup WA dan meluncurlah di sosmed
yang diposting oleh beberapa akun. Ayu Cantika di akun FB @parepare_info dan @ndorobei di IG ya guys. Dan hal ini menjadi sorotan publik serta menjadi hal yang utama di media sosial hingga akhirnya dalam hitungan jam saja pelaku tersebut langsung diamankan personal Polsek Marang di Mapolsek Marang, kemudian dibawa ke Mapolres Pangkep ya guys, serta 7 teman lainnya dengan 2 pasal yang dikenai. Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan ancaman 3 tahun 6 bulan penjara terhadap si pelaku utama yaitu Firdaus, dan temannya yang lain dikenai pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak ancaman yang sama 3 tahun 6 bulan penjara karena peran ikut sertanya dalam melakukan pembulian tersebut ya guys. Nah, mari kita lihat video yang kedua. Di video yang kedua ini terlihat baju dan kejadian bahkan cerita yang berbeda. Dapat kita simpulkan bahwa Rizal sudah mendapatkan perlakuan yang tidak baik, perundungan atau pembulian beberapa kali ya guys ya. Mungkin baru kali ini kejadiannya yang viral di sosmed. Bahkan Rizal pernah meminta di pengupload video untuk menghapusnya supaya tidak terdengar oleh ibunya karena dia takut kalau ibunya ini khawatir. Teman-teman juga perlu tahu bahwa tujuannya Rizal untuk berjualan adalah untuk membeli popok adiknya yang baru lahir sebulan atau 2 bulan yang lalu. Dan mengapa tadi saya katakan bahwa pelakunya ini mungkin kejiwaannya terganggu? Karena setelah video tersebut viral, si pelaku Firdaus memposting di sosmednya bahwa dia itu meminta maaf kepada masyarakat semua dan supaya masyarakat tersebut tidak berbalik untuk membulinya. 2 jam setelah itu dia menghapus postingan tersebut dan kembali memposting postingan baru dengan menunjukkan gambaran bagaimana dia itu membuli Rizal dan memberikan caption yang membaca ini adalah monyet. What? Apaan sih? Apa sih maunya? Apa sih maksudnya? Gak ngerti banget kan guys ya. Dan kisah yang saya ceritakan ini adalah satu dari banyak kisah, beribu kisah tentang pembulian ya guys, yang berdampak tidak baik, dapat merusak diri sendiri, diri orang lain, dapat berpengaruh pada kehidupan yang selanjutnya. So ya, jika Anda suka dengan video ini, teman-teman boleh klik subscribe, klik loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Klik like-nya, share, komen, dan boleh request video apa yang mau kamu lihat di channelnya aku. Terima kasih telah menontonnya. Semoga kita sehat selalu. Dah.